al-batil. Ya. Apa makna batil atau pengertian batil? Ya, fil lughah menurut bahasa. Al-batil fil lughah az-zaid. Ya. Jadi yang nama batil itu menurut bahasa artinya az-zaid. Arti az-zaid yang hilang. Ya, hilang. Az-zahib kalau kita artikan artinya yang pergi. Ya, dari kata zahaba. Ya, itu. Yuqalu, ya, seperti dicontohkan, batala syai' butulan fa huwa batilun. Ya. Nah, batalnya sesuatu, ya, bahwa batilun menyebabkan sesuatu itu menjadi apa? Batal. Apa maksudnya? Menjadi hilang. Ya. Ketika saya contohkan, ya, kita melaksanakan sholat, ya, sholat yang kita laksanakan tanpa kita berwudu contohnya, ya. Nah, sholat yang kita kerjakan tanpa wudu itu akan menjadi apa? Batil, batal, ya, artinya tidak sah, ya. Gitu. Nah, ada lagi contohnya, ya, kita lagi sholat, tahu-tahu keluar angin, ya, itu kan batal sholat kita, ya. Jadi batil itu, ya, berasal dari bahasa Arab. Kata batal itu, ya, artinya bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya, memang banyak beberapa kosakata bahasa Indonesia itu banyak diambil dari bahasa Arab, ya, atau bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, seperti kata batal, kalau kita bilangnya batal, tapi aslinya adalah batil. Ya, sabar bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sabar. Ya, syukur, itu kan bahasa Arab semua itu. Ya, seperti sholat juga, ya, sudah kita bahasa Indonesia kan. Ada orang bilang sembahyang, sholat sama itu juga. Ya, jadi ada beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang memang diambil dari bahasa Arab. Ya. Wa fi syar'i, ya, sedangkan menurut syariat yang dinamakan, ya, batil itu adalah huwa al-malul haram, ya, harta yang didapat, ya, dengan cara yang haram, ya. Jadi harta yang didapat itu dengan cara yang haram, ya, itu namanya batil, ya, sesuatu yang batil, ya, itu. Jangan dicampur aduk sesuatu yang hak dengan yang batil kan gitu. Ya, itu. Jadi dalam kaidah dikatakan idza jama'a, ya, idza jama'a bainal haqq wal batil, ya, ghulibatil batil. Ya, kalau dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil, pasti yang batil bakal menang. Ya, itu. Kenapa? Karena kebatilan itu, ya, pendukungnya banyak. Ya, kebatilan itu pendukungnya banyak. Sementara yang hak itu, ya, Allah saja, ya, dengan para malaikat. Tapi yang namanya kebatilan itu pendukungnya dari jenis jin, ya, syaitan, iblis, bahkan manusia juga menjadi banyak pendukung sesuatu yang batil. Ya, tuh. Tapi ingat dalam Al-Qur'an, sehebat apapun yang namanya kebatilan pasti nanti akan kalah. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah katakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, sudah datang kebenaran dan kebatilan akan lenyap. Ya, innal batila kana zahuqa, kan Al-Qur'an bilang gitu. Ya, sesungguhnya yang namanya kebatilan itu pasti akan lenyap, terkalahkan. Ya, gitu. Nah, apa di antara, ya, haram yang didapat, apa, harta yang didapatkan dengan cara yang haram? Di sini seperti dengan cara kal ghasab, ya, was-sariqah, wal qimar, wal riba. Ya. Apa itu ghasab? Ghasab itu artinya, ya, mengambil barang orang secara paksa, baik dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Itu namanya ghasab. Ya, ambilnya paksa, ya, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, baik barang itu berada di tempat yang semestinya disimpan atau barang itu bukan berada di tempat yang semestinya disimpan.
seperti contoh kita nyimpen duit di mana? Di lemari contohnya gitu, ya. Udah dalam lemari kita taruh ada berangkas kita kan contohnya. Itu kan tidak aman menurut kita tuh, ya. Tapi ketika ada orang datang dengan cara memaksa, ya, mengambil uang itu, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, itu namanya gosok, ya, gosok. Itu memang jarang orang bilang penggunaan kata gosok, ya. Biasanya yang sering dibilang apa? Ya, mencuri, ya. Itu namanya kalau mencuri itu sarifah, ya. Kalau sarifah itu atau sarafah itu mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi, ya, nggak terang-terangan dia, itu namanya nyolong bahasa kita, ya. Kalau orang ambil barang secara terang-terangan, itu namanya apa ya? Gosok. Kalau biasa kita itu ngerampok, ya kan terang-terangan itu, ya. Tapi kalau mencuri ngapain? Secara diam-diam, ya. Baik barang itu disimpan di tempat yang aman ataupun bukan di tempat yang aman, ya. Orang lagi jemur pakaian, contohnya, ya kan jemur pakaian itu benar tempatnya di tempat jemuran kan begitu, ya. Nah secara diam-diam dia ngapain? Diambil tuh pakaian orang itu namanya mencuri ataupun nyolong, ya. Tapi ya untuk mencuri ini ada ketentuannya. Kapan si pencuri itu akan dikenakan had ataupun hukuman, ya. Dalam Islam seseorang itu akan dikenakan had, ya, yang kita kenal dengan potong tangan apabila seseorang itu mencuri, ya, lebih dari 93 gram emas, atau kalau uang kita sekitar 50 juta dah, ya. Jadi kalau orang mencuri 50 juta itu, ya, itu baru dikenakan apa? Potong tangan. Ya. Kalau korupsi namanya gosok atau mencuri? Gosok. Gosok itu apa tuh? Ya, korupsi. Dia gosok atau mencuri? Hah? Curi. Mau sembunyi-sembunyi? Ya, bahasa kitanya sama juga, maling juga. Ya. Cuma kalau koruptor itu kan namanya maling pinter. Maling kan ada dua, ada maling yang goblok, ada maling yang pinter. Ya, kalau maling yang goblok itu, ya, nyolong dikit ketahuan, dan maling goblok. Dan yang dicuri sepatu di masjid, gitu kan. Ya, kotak amal di bangkulang, itu namanya pencuri itu yang goblok gitu. Ya, ada pencuri yang pinter. Siapa itu? Koruptor. Ya, tuh, dia diam-diam gitu kan, porak-porak gitu kan. Ya, tapi diambil apa? Melebihi kadar yang semestinya dikenakan hukuman potong tangan kan gitu, ya. Ya sekecil-kecilnya orang korupsi berapa sih, ya, nggak mungkin 50 juta, lebih dari itu, ya, ratusan juta, miliaran, bisa jadi triliun, ya. Tapi biasanya kalau ada pencuri kayak gitu yang aman, yang pencuri sendal atau pencuri yang koruptor. Yang pencuri sendal, ya, pencuri sepeda motor, ya, itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang lemah, ya. Yang namanya pencuri yang lemah itu orang lemah biasanya, maaf ya. Tapi kalau pencuri yang pintar itu biasanya orang-orang pintar, ya, atau orang-orang punya jabatan, ya. Nah ini sekiranya kalau ada pencuri yang lemah pasti hukum diberlakukan kan gitu, ya. Tapi kalau yang mencuri orang yang punya pangkat, punya jabatan, itu bakal apa? Nggak diberlakukan hukum, ya. Ini yang diprediksikan oleh Nabi kita 14 abad yang lalu, ya. Kata Nabi, inna halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu taraku alaihi al-had. Ya, jadi yang menyebabkan kalian umat terdahulu itu binasa adalah apa? Idza saraqa fihim syarifu, apabila yang mencuri itu orang, ya, orang kuat atau orang yang punya jabatan atau orang yang punya pangkat, taraku alaihi al-had, hukum tidak diberlakukan, ya. Tapi sebaliknya, fa idza saraqa fihim ad-dha'ifu, ya, apabila yang mencuri itu orang-orang lemah, ya, kayak kita ini rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, maka hukum diapain? Diberlakukan,
ya, itu yang istilah orang sekarang namanya hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas kayak gitu, ya. Makanya Nabi sampai bersumpah, kata Nabi, wa aimullah, demi Allah katanya, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, ya, seandainya putriku, ya, bin Muhammad, dia menyebut namanya sendiri, saraqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Nabi. Ya, itu Nabi sampai ya bersumpah demikian. Ya, apabila putri gue nih yang namanya Fatimah nih nyolong, gue sendiri yang bakal potong tangannya. Ya, itu. Jadi ya ada perbedaan antara gosok dan sarikoh. Ya, sarikoh itu ngambilnya diam-diam, tapi kalau gosok ngambil terang-terangan juga iya, diambil diam-diam juga iya, dan juga dengan paksa. Ini dikenal dengan rampok. Ya kan, rampok ini kan. Tuh. Nah, harta yang didapatkan dengan cara gosok dan dengan cara mencuri itu namanya harta yang apa? Yang haram. Ya, haram. Nah, ada lagi dengan cara wal qimar. Apa itu qimar? Harta yang dia dapat dengan cara berjudi. Ya, hasil judi. Ada orang ya gemar berjudi jadi orang kaya, ada kan? Ada, ya, ada, tapi kayaknya nggak lama, sebentar doang gitu, ya, itu. Jadi yang namanya harta didapat dari judi itu pun juga ada yang apa? Harta yang haram, ya, gitu. Adu nasib, ya kan? Kalau dulu ada namanya apa dulu? Togel ya, main togel. Ada lagi podcast dulu ya. Podcast apa namanya ya? Dulu ramai di masa jadi dulu ya. Nah, ada podcast, ada apa lagi togel, ada apa lagi dulu. Nah, nggak apa lagi ya. Jadi cara-cara itu tuh namanya itu ya cara yang didapat dengan jalan yang apa? Yang haram. Sama juga termasuk Pak, ya, orang ada pertandingan sepak bola taruhan itu nggak boleh, ya. Gua megang MU, ya, lu megang apa Arsenal, taruhan ya. Kalau MU kalah lu bayar gua berapa? Ya kan nggak ada nasib namanya itu, ya kan? Orang yang namanya mendapatkan harta itu harus dengan cara usaha yang dibenarkan, ya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, ketika akan memberikan rezeki atau harta kepada hambanya dengan cara apapun dikasih. Ya, dengan cara yang haram Allah kasih, dengan cara yang halal apalagi, ya, karena Allah pikir dampaknya buat dia sendiri kok, bukan buat orang lain, ya. Aku kan sudah menyediakan, kata Allah, 2 tempat, ada surga ada neraka, ya. Kalau dia itu mencari harta yang haram, ya tempatnya neraka nanti, ya. Aku kasih lah, ya. Tapi kalau dia mencari dengan cara yang halal, maka Allah akan lebih mengasih lagi, bahkan itu akan ada namanya keberkahan, ya, itu. Jadi masalah harta memang, ya, ini sesuatu yang amat kita dimintai pertanggungjawabannya nanti itu, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kata Nabi kan, kalau masalah sholat, ya, masalah zakat, masalah haji, masalah puasa, ya, itu ditanya cuma satu, puasa itu benar apa kagak, sholat itu benar apa kagak, haji itu benar apa kagak. Tapi masalah harta itu 2 hal pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita, ya. Nabi bilang, apa 2 pertanyaan itu? Min aina iktasabahu, ya, dari mana harta itu kamu dapatin, wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu kamu infakkan, ya. Ada orang Pak, ya, dapat duitnya cara yang halal, tapi ngebelanjain untuk yang apa? Yang haram. Contohnya, maaf ya, buat nyawer gitu kan, ya. Apalagi itu selain nyawer, ya, banyaklah buat bikin panggung acara-acara joget-joget itu, pesta-pesta miras tuh, ya. Tuh, padahal dia dapatnya dari yang apa? Yang halal, ya. Tuh, ada taruhan ini
kita pengen bikin tempat buat anak-anak muda nongkrong, buat main gaple, main remi kan lumayan, buat ngumpul dah. Sekalian siskamling katanya. Cari duit dah kasih, jangan gitu, hati-hati. Ya, kalau dibikin buat dalam rangka keamanan silakan. Ya, tapi kalau untuk sesuatu yang batil, ya, yang dilarang, jangan coba-coba kita ikut serta. Sayang-sayang kita nyari duit dari yang halal, tapi kita belanjain dengan cara yang apa? Yang haram. Ya. Ada kelompok kedua dapat duitnya dari cara yang haram, dibelanjain cara yang halal. Ada nggak? Banyak, Pak. Koruptor tuh, mohon maaf ya, zaman sekarang yang namanya koruptor itu seringkali memberikan bantuan, ya, entah itu dalam bentuk santunan kepada anak yatim, duafa, fakir miskin, ya, dia beranggapan dia dapat duit dari korupsi. Ketika dia memberikan kepada orang yang berhak, dosanya bakal diampunin. Siapa bilang? Belum tentu, ya, itu dijadikan sebagai suatu modus, ya. Karena dia nyari duit yang haram, dosa besarnya udah belanjain dah kebagian namanya rakyat biasanya. Ya, namanya orang ketika dikasih duit siapa sih yang nggak mau? Ya, yang namanya duit orang nggak bakal nolak, Pak. Ya, tapi kita yang memberi nanti bakal dipertanyain sama Allah. Ya, min aina ikasabahu? Itu duit dari mana? Lo dapat, lo ngasih orang belum tentu dapat pahala. Ya, yang ada juga nambah apa? Nambah dosa. Tuh, jangankan itulah Pak, contoh gampangnya saja, ya, orang pergi haji bagus kagak? Bagus, tapi duitnya baru korupsi gimana jadinya? Ya, Nabi bilang la labbaik, kata Allah bilang la labbaik wala sa'daik, ya, tidak aku terima dan tidak akan memberikan kebahagiaan. Maluka haram wa maksabuka haram, kau dapetin harta dari cara yang haram dan usaha yang kau lakukan adalah dengan yang haram. Itu ditolak gitu Pak. Ya, padahal waktu kita haji kan kita selalu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik kan gitu. Ya, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dijawab para malaikat, la labbaik wala sa'daik. Ya, aku tidak akan memenuhi panggilanmu wala sa'daik, dan aku pun tidak akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Ya, ini harta yang didapat dengan cara yang haram. Awas. Ya, mudah-mudahan kita sih jangan jadi kelompok yang dua-duanya ini. Ya, dengan kelompok yang ketiga, cara yang halal dan kita belanjain kepada yang halal juga. Ya, yang namanya rezeki Pak, kata pengarang kitab ini nih, tidak dilihat banyaknya. Ya, anna rizqa laisa mimma yahsul bihi. Yang namanya rezeki itu kata Syekh Ali As-Sabuni tidak dilihat banyaknya. Wa innama mimma yantafi'u bihi. Akan tetapi yang dilihat apanya? Kemanfaatannya. Ya. Banyak tapi manfaat alhamdulillah. Ya, udah dikit enggak manfaat bilang sakit. Ya, banyak aja enggak manfaat sakit hati, apalagi sedikit sudah tidak manfaat. Tuh, ya sudah. Tuh cara-cara yang ketiga, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, ya. Ada lagi riba. Ya. Harta yang bakal didapati dengan cara yang haram yaitu dengan cara apa? Riba. Ya. Ini banyak nih Pak berkembang sekarang, hati-hati nih Pak. Ya. Yang namanya harta riba paling banyak gitu. Ya, bukan saja di dunia perbankan bukan. Ya, bahkan di kalangan masyarakat menengah ke bawah pun udah mulai berani berbuat riba. Ya, minjem duit 1 juta, bayar 1.100.000. Boleh kan tuh? Pak boleh. Itu kan buat uang terima kasih, gua nggak minta, cuma gua bilang buat uang terima kasih aja, jangan juga. Ya, itu kan buat administrasi, nggak boleh juga. Ya, Nabi sudah katakan dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra fihi manfa'atun fa huwa riba. Ya, segala macam bentuk pinjaman atau bantuan jarra fihi manfa'at yang di dalamnya ada unsur kemanfaatan fa huwa riba, maka itu hukumnya apa? Riba kata Nabi. Ya. Jadi kalau kita minjemin orang bagaimana Ustaz? Masa enggak dapat apa-apaan? Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an,
Allahu lahu al-'afan katsira. Ya, barang siapa yang meminjamkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan lipat gandakan dari sesuatu yang dipinjamkan kepada orang. Coba, ya, ini jangan takut-takut. Inna wa'dallahi haqqun. Yang namanya janji Allah itu pasti apa? Pasti benar. Ya, enggak ada yang namanya janji Allah itu dusta. Ya. Terus gimana Ustaz caranya? Ya, kalau saya punya duit kan saya mau dapat faidah juga. Ya, kalau pengen dapat faidah di dunia, lu silakan dah. Tapi nanti faidah akhiratnya kagak ada. Ya, terkecuali Pak, kita minjem duit sama orang nih. Ya, 1 juta, lu butuh duit berapa? 1 juta, 2 juta. Ya, tuh. Suatu saat tuh orang yang kita pinjemin kembaliin lebih. Ya, kita tanya ini apaan? Ini hadiah dah. Dan terima kasih aneh sama ente karena ente udah minjemin duit, itu nggak apa-apa. Ya ucapan terima kasih. Tapi awas jangan tergiur juga. Ketika ada orang datang ke rumah kita mau minjem duit sekian juta, ya diiming-iming, saya pinjam 10 juta dah, dan aneh ganti, ya berapa ya 11 juta? Kan teriming-iming tuh, ya. Kenapa? Karena dia kepancing dengan janji 1 juta itu, sehingga dia mau apa ya? Meminjamkan uang itu, ya. Kalau nggak ada ginian dia mau kasih nggak? Ini juga nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kita minjemin aja mutlak dah, ya. Tuh. Ntar kalau nggak diganti nggak? Kalau diganti itu urusan belakangan tuh, ya. Itu yang namanya orang Pak minjem tapi niat nggak mau mengganti, itu dosanya lebih gede daripada mencuri. Ya, ada si A minjem duit ke si B nih. Aku pinjam duit sama si B, aku tahu duitnya banyak, tak mau orang-orang minjem aja. Ntar gua kembali kita, gua kemana kayak gitu. Ya, pas datang minjem berapa bulan, seminggu 2 minggu, udah Pak Ustaz ada bayar duit ente, jadi begitu. Ya, itu sengaja dong, ya kan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, nggak kunjung datang gitu. Ya, nggak boleh juga, ya. Jadi memang orang minjem duit modusnya itu nggak mau ganti, itu lebih gede dosanya daripada dia mencuri. Ini jangan sama juga dengan orang itu gosok, ya, gosok itu. Kenapa? Karena dia ngambilnya itu terang-terangan, ya, cuma pakai modus apa? Minjem, kan begitu, ya. Terang-terangan tuh dia berani gitu kan, ya, karena dalam hatinya memang udah ada itikad nggak baik, nggak ada apa, nggak ada niat mau ngembalikan duit yang dia pinjam, tuh, ya. Pak, yang namanya orang minjem duit kepada orang sekaya apapun itu wajib dikembalikan. Bukan masalah dia nggak butuh atau tidak butuh, bukan masalah dia banyak duit atau tidak punya duit, ya. Yang namanya utang itu, ya, tercatat di sana itu, ya, tercatat nanti saat kita akan, ya, dikembalikan roh kita, itu akan menjadi hijab penghalang itu, ya. Kalau kita masih punya apa? Tanggungan utang, ya. Utang itu baik utang dalam bentuk uang ataupun utang dalam bentuk materi yang lain, itu barang, ya. Jadi tolong jangan sekali-kali kita menerapkan apa yang namanya sistem riba, ya. Terus kalau di bank bagaimana tuh? Ya, kita minjem duit kalau nggak ada faedahnya kan nggak mungkin dapat. Ya, ini semestinya Pak, mohon maaf, yang harus paham mengerti kita. Ya, itu kan, ya, sesuatu itu bisa menjadi halal atau haram. Itu tergantung transaksinya, tergantung akadnya. Ya, tergantung akadnya. Itu sebelum Bapak meminjam uang di bank yang dalam arti bank konvensional ataupun bank syariah, baca dulu tuh surat perjanjiannya, ya. Karena banyak praktek-praktek yang salah nih Pak, mohon maaf, ya. Kita beli rumah nih, ya, kita mau beli rumah tapi kita nggak punya duit, ya, nanti bank yang bayarin, ya. Nah ini pihak bank harus terus terang dari awal kepada si pembeli nanti, ya. Kita harus bilang, bos, ini rumah harganya 1 miliar tentunya. Karena bos gak punya duit, aneh bayarin dulu. Nanti aneh jual 1 miliar 200 juta. Bos mau gak? Ya, kalau gak mau,
apa? Dalam bentuk taksid. Apa itu taksid? Ya, cicil atau kredit, gitu. Ya, karena kita apa? Ibaratnya itu kita memang menjadi orang yang ketiga. Jadi si bank ini yang akan membayar kepada developer, ya. Developer itu sudah diterima uang cash dari pihak bank dan nanti kita yang membayar kemana? Ke pihak bank. Tapi yang tidak benar, tidak ada keterus-terangan dari pihak bank ini yang nggak boleh. Ya, yang jauh-jauh Pak, kita beli mobil aja tuh, bisa aja. Ya, kita beli mobil dan itu kredit, ya, itu mobil yang kita kreditin. Itu sebenarnya udah lunas kok mobil kita Pak. Ya, makanya kan dia pakai nanti ada apa namanya itu leasing, ya, ada leasing, FIF, ya kan, terus Adira, apalagi itu banyak bentuk-bentuknya tuh, ya, bab, ya, tuh maaf, macam-macam tuh, ya. Sebenarnya mereka tuh udah ngebayarin mobil kita, ya, makanya yang nahan BPKB kita siapa? Leasing kan. Ya, itu ditahan sama dia, tapi dia nggak mau terus terang, harusnya terus terang Pak, ini mobil harganya 200 juta, ya, kalau Bapak beli langsung kepada si pihak pertama tadi, tapi berhubung Bapak ke kondisi keuangan yang tidak memadai, ya, saya harus membayar secara cash dengan harga sekian, tapi nanti ketika Bapak beli dari saya ngapain? Mau jual 210 juta dan sebagainya, itu boleh, ya. Syaratnya ada apa ya? Ada keterus-terangan dari pihak yang akan membayarkan, ya, kepada pihak pertama tadi, ya. Jadi itu tergantung kepada apa ya, akad ataupun transaksinya, ya. Dan semua saya pikir ya, saya singgung dikit-dikit aja dan apa-apa, ya. Nah, itu kalau kita itu mendapatkan sesuatu dari yang tidak jelas, ya, dari suatu hal yang riba, ya, awas-awas. Itu kita memakan harta riba, itu sama aja kita memakan bara api neraka dalam tubuh kita. Ya, alladzina ya'kuluna amwalal riba, ya, sesungguhnya orang yang memakan harta riba kama ta'kulun nar, sama seperti orang memakan bara api neraka. Ya. Dikit kan boleh Ustaz, yang namanya haram mau dikit mau banyak sama aja. Ya. Itu orang minum khamar dikit boleh, tetap aja nggak boleh. Kalau dikit bisa dibedain sama banyak, sama aja Pak. Saya kata cuma dikit kecil, warnanya nggak gede, nggak batal dong sholat kita. Bisa kayak gitu? Ada, ya. Yang namanya haram itu sedikit atau banyak hukumnya sama. Orang kentut nyaring kagak nyaring batal wudunya. Ya kan, bau nggak bau batal, batal sama. Ya, kalau bisa dibedain antara yang dikit sama banyak, tadi saya bilang orang kentut nggak ada suara nggak batal hukumnya. Kalau memang kita bisa bedain antara sedikit sama banyak atau kecil dengan nyari. Ya, jadi itu ya harta-harta yang didapat dengan cara yang haram itu ada berapa? Ada 4. Ya, satu dengan cara ghasab. Jadi apa ghasab itu? Mengambil harta ataupun dengan cara paksa, ya, baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Ya, yang kedua, sarikah, mencuri. Itu yang punya orang nyolong Pak, nggak ada terang-terangan. Ya, orang kalau ambil terang-terangan itu namanya ngapain? Ghasab. Ya, orang mau nyolong itu pasti ngapain? Diam-diam, ngetik-ngetik, barang kiri kanan, depan belakang ada orang kagak. Terus orang mau ngapain? Mencuri. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, wal qimar. Ya, qimar itu artinya dengan cara judi atau mengadu nasib, ya, gitu. Dan yang keempat riba, ya, dengan cara riba, ya. Nah, harta-harta yang kita dapati kalau dengan cara 4 ini, maka harta itu akan menjadi harta yang haram, ya. Apabila kita makan, maka itu akan menjadi malapetaka buat diri kita, ya. Kalau kita punya keluarga, punya istri, punya anak, yang udah punya cucu, dikasih ke cucunya kepada anak cucunya istrinya, itu sama aja Pak, kita akan memberikan makan kepada anak keturunan kita dengan sesuatu yang haram, ya. Pasti di balik itu nanti akan ada dampak negatif yang akan kelihatan saat kita memberi makan kepada anak kita dengan sesuatu yang haram, ya, baik haram dari cara pekerjaan kita, baik haram dari cara kerja
korupsi apa? Korupsi waktu, ada nggak? Ada, itu haram nggak? Haram itu Pak. Ya, haram. Kerja di kantor nggak diperhatiin, bos jarang datang, bukan masuk bosnya jarang nggak kelihatan. Ya, tapi giliran gaji tiap bulan terima gaji pengen apa? Pengen full, pengen penuh. Ini mohon maaf banyak ini terjadi di maaf ya. Apa itu? Di kalangan kalau dulu PNS sekarang apa namanya? Ganti PNS apa? ASN ya, ASN ya, aparat sipil negara ya, makan gaji istilah kita sekarang namanya makan gaji putih ya, gaji putih kerja kagak gaji iya gitu ya. Jangan Pak, kita di sini bisa kayak gitu, tapi itu kita diawasi oleh Allah ya, malaikat sudah diutus oleh Allah untuk mengawasi gerak gerik kita ya. Kalau kita orang yang beriman, kita akan sadar, kita akan berhati-hati kalau kita diapain, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya ya. Nah, ini baru satu kata ya, satu kata yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan baru satu kata aja sudah kita isya atau isya cepat sekali kan ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat diri kita, kita amalin, kemudian kita ajarkan kepada orang lain agar kita mendapatkan ya kebaikan dari apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa wallahu a'lam wa a'lam bishawab.